Uhayyikum bitahiyatil Islam wa bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tartila dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Excellent IAIN Batu Sangkar, dengan dosen pembimbing Bapak Amri Effendi SHI MA dengan mata kuliah Kapita Selekta Fikih. Baik, di dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat kasar. Jangan lupa tonton sampai habis ya videonya. Sholat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat merupakan salah satu perilaku manusia sebagai bentuk ihsan kepada Allah. Dan dalam sholat, seorang muslim berikrar kepada Allah bahwa sesungguhnya sholat ibadah hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Sholat merupakan ibadah dan upaya manusia untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhannya, di mana dalam sholat itu merupakan salah satu perilaku ihsan kita terhadap Allah. Dalam sholat, seorang muslim berikrar kepada Allah, di mana sholat ibadah hidup dan matinya hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Di mana dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat kasar. Bagaimana sih dasar hukumnya? Apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan? Apa hal-hal yang membatalkan? Serta apa hikmah dari sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat kasar. Yang pertama tentang sholat berjamaah. Apa sih itu sholat berjamaah? Jamaah itu artinya adalah sesuatu yang jumlahnya banyak. Itu artinya jamaah, di mana minimal perkumpulan itu ada 2 orang, yang satu menjadi imam dan satu yang menjadi makmumnya. Baru terlaksanalah sholat berjamaah. Nah, dengan sholat jamaah sendiri itu adalah adanya pertemuan orang-orang dalam bentuk perbuatan dalam tempat dan waktu yang sama. Dan sholat berjamaah ini biasanya dilakukan di musola, di masjid itu minimal ada terdapat 2 orang, ada makmum dan 1 imam. Dan selanjutnya apa itu sholat jamak? Sholat jamak itu adalah mengumpulkan sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Di dalam waktu pertama itu namanya adalah takdim atau jamak takdim. Dan jika dikerjakan di akhir itu dinamakan dengan jamak takhir. Menurut Yusuf Qaradawi, sesungguhnya menjamak sholat itu jarang, bahkan kemungkinannya sangat kecil, di mana hanya dalam rangka menghilangkan masyaqqat serta kesulitan yang kadang-kadang dihadapi oleh manusia. Di dalam sholat jamak itu terbagi 2. Yang pertama ada namanya sholat takdim. Sholat takdim itu adalah penggabungan antara sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya yang dikerjakan pada waktu pertama, yaitu jika misalkan kita sholat jamaknya dilakukan pada saat zuhur, itu dinamakan sholat jamak takdim. Nah, lain pula halnya dengan yang kedua, dan namanya itu jamak takhir, yaitu penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu akhir sholat, yaitu dalam misalnya kita mengerjakan sholat asar, nah kita melakukan jamak zuhur dan asar, maka kita laksanakan pada waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, bagaimana pula dengan sholat qasar? Apa itu sholat qasar? Sholat qasar adalah melaksanakan sholat zuhur, asar, atau isya dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang musafir atau yang berada di dalam perjalanan yang jauh, di mana para imam telah sepakat bahwa musafir boleh mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Nah, setelah membahas tentang pengertian sholat ini, bagaimana pula dalil yang menjelaskan tentang sholat berjamaah,
Sholat jamak dan sholat qasar. Dasar hukum sholat berjamaah, di mana para ulama ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, di mana artinya kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian muslim dan oleh sebagian seperti sholat jenazah. Tapi ada pula yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Sebagian lain ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu yang tidak ada uzur, yaitu halangan. Wanita dan lelaki yang ada halangan atau uzur, menurut pendapat ini hukumnya tidak wajib. Nah, tapi para ulama telah sepakat bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tentu saja kalau sudah kita berada di masjid, jangan lewatkan kesempatan untuk sholat berjamaah, karena pahalanya itu luar biasa. Sholat berjamaah, sholat yang dianjurkan oleh agama, di mana dalam sebuah hadis itu mengatakan, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinab, dari A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah yang dilakukan salah seorang di antara kamu lebih utama daripada sholat sendirian, pahalanya berlipat 25 kali. Nah, jadi jangan lewatkan. Jika ada kesempatan untuk sholat berjamaah, kenapa tidak? Selanjutnya, apa dalil yang menjelaskan tentang sholat jamak? Nah, dasar hukum sholat jamak ini yang menjadi landasannya itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Mu'az, yang artinya dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan sholat zuhur hingga beliau kumpulkan dengan sholat asar. Beliau gabungkan keduanya pada waktu sholat asar. Dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mentakhirkan maghrib hingga beliau melakukan sholat maghrib beserta isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan sholat isya dan beliau menggabungkan sholat isya bersama sholat maghrib. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana pula sih dalil yang mengisyaratkan kita itu atau memperbolehkan kita itu untuk mengqashar sholat? Di mana landasan atau dalil yang menganjurkan untuk sholat qashar adalah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa atau tidaklah berdosa jika kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa mengqashar sholat itu boleh. Itu tertera dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya adalah syarat dan tata cara sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat qashar. Yang pertama adalah syarat dan tata cara sholat berjamaah. Syaratnya untuk melaksanakan sholat berjamaah ini diantaranya, yang pertama, kita harus mengetahui semua gerakan imam. Yang kedua, harus niat
untuk menjadi makmum dan tidak berdiri lebih depan dari imam, tidak mendului gerakan atau rukun fi'il imam, dan kita sebagai seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan jika antara makmum dan imam itu harus mengatur jarak sesuai ketentuan dan peraturan. Itu tidak boleh lebih dari 300 hasta dan tidak ada dinding atau hijab yang membatasi antara makmum dan imam dan makmum, kecuali itu ada makmum perempuan, di mana itu dibatasi dengan syarat ada seseorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu minimalnya dilakukan oleh 2 orang, 1 imam dan 1 makmum. Jika hal ini terjadi, maka posisi makmum berada di sebelah kanan imam, dengan posisi ujung kakinya berada tepat di ujung tumit si imam. Dan jika bertambah lagi makmumnya menjadi 3 orang, berarti makmum selanjutnya berada di posisi sebelah kiri imam. Dan jika lebih dari 3 orang, lebih beberapa makmum, itu baru berdirinya tepat di belakang imam. Selanjutnya niat imam, di mana niat imam dan makmum itu berbeda, imaman dan makmumannya saja. Misalnya kita sholat zuhur, niat sholat imamnya adalah usolli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah lillahi ta'ala. Nah, niat sholat makmum, jika kita berada posisinya dalam makmum, itu niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah lillahi ta'ala. Dalam sholat berjamaah itu ada 2 namanya mu'afik dan masbuk, di mana makmum mu'afik ini disebut dengan makmum yang mengikuti dari awal sholat, dari iqamah atau takbiratul ihram imam. Nah, sedangkan makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menyaksikan takbiratul ihram imam. Bagaimana pula dengan syarat dan tata cara sholat jamaah, di mana tidak semua umat muslim, tidak semua perjalanannya bisa memberlakukan sholat jamaah. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bukan merupakan perjalanan untuk bermaksiat. Ada minimal jarak yang ditempuh, yaitu mencapai 5 km hingga 80 km, dan melakukan pada saat berada dalam perjalanan dan dilakukan setelah keluar dari batas desa. Nah, di mana tadi sholat jamaah itu terbagi 2. Yang pertama sholat takdim, di mana syaratnya adalah tertib, niat jamaah pada waktu sholat yang pertama. Yang ketiga ada muwalah atau bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat ada namanya masih berstatus musafir sampai selesainya sholat yang kedua. Dan selanjutnya syarat untuk melakukan sholat jamak takhir. Yang pertama niat menjamak sholat takhir, di mana pada saat datangnya waktu sholat. Yang kedua, ia masih di dalam perjalanan. Nah, selanjutnya syarat dan tata cara sholat qasar, di mana yang pertama perjalanan jauh yang bukan perjalanan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Yang kedua, jarak perjalanannya mencapai 16 farsyak. Dan selanjutnya itu dikatakan juga sholat yang diqasar adalah 4 rakaat. Berarti sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Yaitu selanjutnya ada berniat mengqasar sholat ketika takbiratul ihram. Tidak bermakmum pada orang yang mukmin atau penduduk setempat yang bermukim di sana. Nah, adapun tata cara untuk melakukan sholat qasar, di mana tata cara sholatnya ini tidak beda dengan sholat
2 rakaat yang lainnya. Karena qasar hanya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Pada prinsipnya, pelaksanaan sholat qasar sama dengan sholat biasanya, hanya saja berbeda pada niat rakaatnya, yang dijadikan 2 dan tidak ada tasyahud awal. Jadi, setelah 2 rakaat, kemudian melakukan tasyahud akhir dan salam. Di mana contoh niatnya adalah niat zuhur, yang diqasar adalah aku tunaikan salat fardu zuhur menghadap kiblat, diqasar karena Allah lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya, apa hal-hal yang membatalkan salat berjamaah, salat jamak, dan salat qasar? Hal-hal yang dapat membatalkan salat jamak itu adalah berbicara dengan disengaja, bergerak lebih 3 kali secara berturut-turut, membelakangi atau tidak menghadap kiblat. Nah, selanjutnya, apa sih hal-hal yang membatalkan sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat qasar? Hal-hal yang dapat membatalkan sholat berjamaah itu adalah berbicara dengan disengaja, selanjutnya bergerak lebih 3 kali secara berturut-turut, tertawa, tersentuh najis baik itu badan maupun pakaian dan tempat sholat, murtad, mati, gila, atau hilang akal, dan mendahului gerakan imam ketika sholat berjamaah, dan mengucapkan salam dengan sengaja salam dan terdapatnya air bagi orang yang sholatnya dengan tayamum. Dan itu baru sholat berjamaah. Bagaimana pula halnya dengan sholat jamak dan qasar? Hal-hal yang dapat membatalkan sholat jamak dan qasar itu adalah sholat qasar itu jika adanya niat tinggal, di mana menurut Hanafiyah tidak diperbolehkannya qasar jika telah berniat tinggal selama 15 hari, di mana dianggap mukim atau menetap. Begitu juga dengan begitu juga dengan Syafi'i, di mana menurut mazhab Syafi'i itu qasar tidak sah dilakukan jika berniat tinggal 4 hari. Jika kurang 4 hari atau tinggal tanpa niat kurang dari 4 hari, baginya masih berlaku untuk hukum safar. Dan hikmah, apa sih hikmah dari sholat berjamaah, sholat jamak, dan sholat qasar? Hikmah yang dapat kita ambil dari sholat berjamaah itu banyak. Di antaranya adalah orang yang merealisasikan sholat berjamaah akan terbebas dari perangkap setan dengan segala kejahatannya. Dengan demikian, ia telah bergabung ke dalam jamaah muslimin sehingga setan menghindar darinya. Dan di dalam sholat berjamaah ini, suara kaum muslimin terhimpun menjadi satu. Hati-hati mereka berpadu, saling mengidentifikasi satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dengan hal tersebut terjalinlah rasa solidaritas di antara mereka. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, itu melahirkan rasa kelembutan dan rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, serta menjalin suatu ukhuwah Islamiyah. Dan kita dapat memetik banyak pelajaran keimanan dari sholat berjamaah ini. Kita dapat mendengar langsung lantunan ayat suci dari imam, ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan hati kita. Dan di dalam sholat berjamaah juga mencerminkan di dalamnya syiar-syiar Islam, di mana mampu menggetarkan musuh-musuh Islam, serta mengagungkan zikrullah di masjid-masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan untuk meningkatkan dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ketika kita berada di masjid, lakukan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kita itu terbebas dari sifat nafik, dari kesalahpahaman orang lain, serta berharap ketika kita melakukan sholat berjamaah itu, berharap agar amin yang diucapkan dapat berbarengan dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat. Amin, Allahumma amin.
Selain itu, hikmah sholat jamak dan qashar. Yang pertama, dengan adanya sholat jamak dan sholat qashar ini memudahkan kita dalam beribadah. Meskipun kita berpergian jauh, tidak akan merasa berat untuk melakukan sholat, karena ada rukhsah sholat jamak dan qashar. Dengan adanya rukhsah sholat jamak dan qashar itu, kita semakin yakin bahwa Allah sayang pada kita. Allah tidak memberatkan kita dengan aturan yang ada, ketentuan yang telah dibuat Allah. Dan dengan adanya rukhsah jamak dan qashar itu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu agama yang sangat pengertian pada penganutnya, pada pengikutnya, dan tidak ada paksaan, karena agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Ingat, kata-kata ini sering memotivasi orang lain. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Jadi, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah tinggalkan sholat. Apalagi sholat berjamaah, karena sholat yang dilakukan bersama-sama, di mana agama sangat memerintahkan sekali untuk kita melakukan sholat berjamaah jika tidak ada uzur yang menghalanginya. Dan jika kita dalam perjalanan jauh, itu kita masih bisa melaksanakan sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu penting. Agama itu tidak mempersulit kita, makanya ada sholat jamak, ada sholat qashar. Ada yang menggabungkan sholat, ada meringkas sholat. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk meninggalkan sholat. Jadi semoga dengan adanya video tentang sholat berjamaah ini, tentang sholat qashar dan sholat jamak, semoga senantiasa untuk kita selalu menegakkan sholat, untuk kita selalu berzikrullah kepada Allah dengan sholat. Apalagi sholat berjamaah, karena terdapat banyak keutamaan dan pahalanya bagi kita. Dan jika dalam perjalanan jauh, sholat bisa dijamak atau diqashar sesuai ketentuan dan sesuai syariat Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.